Pangkalan nuklir Iran dihajar habis-habisan oleh Israel. Pemimpin militer Iran dibunuh dan puncaknya Amerika masuk mengebom 3 lokasi pengembangan nuklir Iran. Israel dan Amerika mengatakan serangan itu adalah untuk mencegah ancaman perang nuklir. Padahal apa yang keduanya lakukan adalah memancing perang yang lebih besar. Memang bagi Amerika perang adalah big business di tengah kelesuan ekonomi dunia dan kelesuan ekonomi Amerika. Maka mencetak mesin perang adalah bisnis besar yang membuat dunia bersiaga perang karena perbuatan Israel yang berniat menggulingkan rezim pemerintahan Iran. Namun mereka lupa bahwa ada 2 raksasa besar yaitu Rusia dan Tiongkok yang menentang keras serangan tersebut. Mereka, Rusia dan Tiongkok, membela pemerintahan Iran. Jika sampai Israel dan Amerika benar-benar akan menggulingkan pemerintahan Iran, Rusia dan Tiongkok mengancam akan menggunakan kekuatan perang mereka di belakang Iran. Perang Dunia Ketiga. Kalimat Putin, kalian memenggal pemerintahan Iran, kami Rusia siap berperang dengan kalian. Bukan hanya Tiongkok dan Rusia, dunia pun tahu ciri-ciri Amerika kalau mau menggulingkan sebuah wilayah atau suatu pemerintahan. Amerika mengawalinya dengan membangun narasi penggiringan opini, baru melakukan tindakan militer. Pembenarannya dulu dikuatkan, baru actionnya. Untuk Iran misalnya di tahun 1953 terjadi penggulingan pemerintahan Iran yang dipimpin Muhammad Mossadegh waktu itu. Yang di belakang kudetanya adalah CIA yang diawali dengan Mossadegh mengambil alih semua perusahaan minyak asing untuk jadi milik Iran. Mossadegh menasionalisasikan menjadi aset nasional dari tangan asing, yaitu dari tangan Amerika dan Sekutu Barat. Amerika murka, kemudian menjadikan Syah Iran, Reza Pahlavi sebagai raja atau monarki, tentunya raja boneka. Di tahun 2003 di Irak, Saddam Hussein dieksekusi atas nama kepemilikan senjata pemusnah massal milik Irak tersebut. Padahal dieksekusinya kenapa? Karena Saddam saat itu tidak mau menggunakan dolar alias melakukan dedolarisasi untuk transaksi minyak Irak. Harus pakai euro atau emas, dan ini berbahaya bagi dolar. Kemudian di tahun 2011, Muammar Gaddafi Libya juga dieksekusi dengan tuduhan yang sama, yaitu diawali dengan memframing Gaddafi sebagai penyokong dana teroris. Padahal Gaddafi ingin menyatukan negara Afrika. Itu alasan utamanya kenapa dia dieksekusi. Menyatukan negara Afrika, kemudian menggunakan emas sebagai alat tukar, di mana Afrika akan meninggalkan dolar. Kalau Liga Afrika yang terdiri dari 56 negara di benua Afrika tersebut melakukan itu, dolar pasti kolaps. Amerika ambiar. Daripada bahaya, yang mendingan Gaddafi dieksekusi. Narasinya terlihat benar, dan setelahnya Amerika membunuh jutaan manusia yang tidak bersalah dan menggulingkan penguasa yang sebenarnya membela rakyatnya. Walau dengan framing ciptaan Amerika seperti betapa jahatnya itu Syiah terhadap Sunni, betapa jahatnya Saddam terhadap rakyat Irak atau suku Kurdi, betapa jahatnya Gaddafi yang mensponsori teroris untuk membunuh banyak manusia barat. Namun semua kampanye jahat itu tidak ada buktinya sampai saat ini. Yang sampai sekarang semua yang dikatakan Amerika itu tidak ada. Bahkan apa yang Amerika bunuh jauh lebih banyak dan lebih sadis. Jutaan manusia meninggal. Sekarang masuklah Iran dalam daftar targetnya Amerika dan Israel sebagai negara yang harus diganti rezimnya, dilumpuhkan, didesintegrasikan, dibuat perang sesama bangsa Iran. Belajar dari sejarah, Tiongkok dan Rusia tidak akan mengizinkan sekali lagi Amerika macam-macam pada dunia manapun. Apa yang Amerika dan Israel lakukan sudah melewati red line, batasan toleransi kedua negara tersebut dan pemimpin dunia lainnya yang waras. Apa yang mereka mau dari Iran? Amerika menginginkan gas alam Iran yang jumlahnya 34 triliun kubik feet alias 16% cadangan gas alam dunia. Saat ini energi di Iran dipakai oleh dalam negeri Iran sendiri, karena itu harga minyak, bensin, gas di Iran itu sangat murah. Kalau rezim berganti, maka Amerika akan menjadi penjual gas masuk ke Iran, dirampok itu semua asetnya, di mana Rusia yang saat ini menguasai 60% gas Eropa akan menjadi tergantikan, dan Rusia akan rugi kalau Iran dikuasai Amerika, karena Amerika akan menyuplai gas ke Eropa. Karena apa? Sekali lagi, Amerika akan mengirim gas ke Eropa dari Iran. Ini akan membuat Rusia akan dengan sepenuh hati perang melawan Amerika di Iran sebagai battlegroundnya. Kalau Iran sampai terguling oleh Amerika dan Israel, Rusia akan mengalami kerugian 4,3 triliun rupiah per harinya. Bukan hanya uang yang Rusia kehilangan, namun senjata diplomasi. Gas adalah senjata diplomasi dan alat tekan ke negara-negara Eropa. Kalau Iran sampai terguling, Rusia tidak punya alat tekan lagi. Karena itu menggulingkan rezim Iran, masuk agenda besar Amerika yang digosok Israel itu akan dilawan dengan keras oleh Rusia.
Oke, kita mereview sebentar. Kalau kita nih atau saya jadi pemimpin Indonesia, maka sebaiknya kita mendukung Iran, mendukung Rusia tepatnya. Dengan diplomasi, kita minta kompensasi untuk cuan 4,3 triliun per hari tadi. Rusia yuk invest di Indonesia dengan membangun kilang minyak misalnya. Jadi dukungan politik Indonesia itu dikompensasikan dengan nilai ekonomi. Bagaimana menurut sahabat? Saya tunggu komennya. Lalu kalau Tiongkok, apa ceritanya? Segera ya. Peace.